pasien Berliana Sari dan beberapa rekan saya, Bita Srastu Kresantikaela, Francisca Gladys Ayunintias, dan Stefania Irene Yanatama. Pada laporan kali ini, kami membawakan judul Gerakan Solidaritas untuk Indonesia Maju. Pemirsa, pada kesempatan kali ini, kami tim redaksi WBM TV akan menjabarkan sedikit mengenai pentingnya masih ada gerakan yang sangat menginspirasi sebagai bentuk solidaritas para pemuda pada masa sekarang, terutama masa pandemi untuk memperbaiki ekonomi bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, apabila kita lihat kembali perjalanan Indonesia sekitar abad ke-15 saat mengalami masa penjajahan, negara kita dijajah oleh negara asing. Sumber daya alam yang cukup kaya membuat mereka sangat ingin menjajah dan menguasai apa yang ada di dalamnya. Kondisi tersebut membuat rakyat Indonesia sangat menderita, terlebih kondisi ekonominya yang ditambah adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Dari situ rakyat Indonesia mulai sadar, jika terus-menerus diperbudak, mereka akan mengalami kemunduran dan tidak akan terlepas dari belenggu penjajahan. Setelah itu, rakyat Indonesia membuat sebuah komunitas yang bernama PPKI, yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dasar negara yang bernama Pancasila. Rumusan yang sah berdasarkan sistematis yang benar terdapat pada UUD 1945 dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 terletak pada alinea keempat. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Nomor 12 Tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila sah sebagai berikut: ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya mengandung sila pertama terkait percaya kepada Tuhan agar bebas dari penjajahan, sila kedua yaitu tidak membedakan saat melawan penjajah, sila ketiga yaitu saling membantu melawan penjajah, sila keempat mengutamakan strategi untuk menyerang, dan sila kelima yaitu cara meraih kemerdekaan menyerang sekutu untuk mendapat keadilan bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia memang buruk, namun hal tersebut juga terjadi pada kondisi ekonomi sekarang, terutama di masa pandemi saat ini. Di masa pandemi seperti ini banyak sekali pekerja yang terkena sehingga menjadi pengangguran. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, namun generasi sekarang cenderung lebih suka untuk membuat lowongan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja yang baru yang belum terpikirkan sebelumnya. Misalnya, kita akan mengambil contoh menciptakan beberapa homepage, membuat aplikasi yang membantu para pembeli dapat memudahkan membeli barang lewat online. Misalnya, kita dapat membeli barang secara online hanya dengan satu klik saja. Kita bisa membeli keperluan kita, pembayaran juga dapat menggunakan transfer via bank maupun secara COD. Kita juga bisa membeli makanan lewat ojol. Berikut ini kita akan menyimak pengusaha muda yang memiliki bisnis online dengan omset yang cukup fantastis. Dia mulai bisnis ini dengan modal yang kecil, namun ternyata dapat membawa berkah. Peter, seorang pengusaha pendiri Wagyu atau usaha rintisan makanan tradisional. Pada masa pandemi ini, Peter menginisiasi gerakan sosial rantang hati yang bertujuan untuk meringankan beban warga terdampak COVID-19 dan membantu pemilik warung jejaring Wagyunya agar tetap berjualan. Paket nasi bungkus serta lauk pauk ia berikan dengan tulus hati untuk warga. Luar biasanya lagi, laba dari hasil penjualan Peter donasikan untuk para pejuang medis garda terdepan COVID-19. Dan pada masa pandemi ini ada beberapa contoh barang yang dapat kita beli melalui online, seperti alat rumah tangga, barang elektronik, pakaian, sepatu, kosmetik, hand sanitizer, face shield, dan sebagainya. Pembayaran dapat ditransfer melalui OVO, Dana, ShopeePay, dan GoPay. Hal tersebut adalah tindakan kecil yang mendukung solidaritas Indonesia agar dapat berkembang. Kita tentunya harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Membantu adalah hal utama. Mereka digerakkan hatinya untuk menolong sesama dalam melaksanakan panggilan Kristus. Dalam kondisi pandemi seperti ini,
akan lebih baik jika kita terus berdoa kepada Tuhan agar selalu diberi kesehatan dan terlepas dari virus COVID-19 ini. Dan kita juga berupaya agar tidak terpapar COVID-19 dengan melaksanakan 5M. Jika pada masa pandemi corona ini, generasi sekarang dapat kita temui pemuda yang memberikan inspirasi untuk banyak orang, yang dapat kita panggil RR Ayu Maulida Putri. RR Ayu Maulida Putri, pada masa pandemi ini, Ayu melakukan berbagai kegiatan sosial yang terutama ditujukan untuk para pasien COVID-19. Contohnya dengan memberikan sumbangan untuk pasien COVID berupa makanan dan beberapa sembako. Selain itu, Ayu juga memberikan contoh untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker, face shield, hingga selalu membawa hand sanitizer. Ayu berkata bahwa dirinya selalu mengikuti protokol kesehatan dan ia tidak lupa untuk minum vitamin. Harapan yang dimiliki Ayu sendiri yaitu pandemi COVID-19 agar segera berakhir sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala. Adapun media sosial Ayu yang dapat kita temukan lewat @ayumaulida97 yang dapat kita jumpai lewat Instagram. Tak lupa, Ayu juga mengingatkan rakyat Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan dan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Selain Ayu, kita dapat melihat satu inspiratif, yaitu Rachel V-nya. Ia menjadi salah satu contoh lain dari tokoh inspiratif di tengah pandemi corona ini. Influencer dan selebgram yang satu ini berhasil mengajak masyarakat untuk ikut berdonasi dalam penggalangan dana yang ia inisiasi demi membantu penanganan virus corona. Kurang dari 24 jam saat ia membuka donasi pada tanggal 16 Maret 2020, Rachel berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar rupiah. Antusiasme masyarakat yang ingin turun tangan memberi donasi melalui penggalangan dana di kala CV-nya membuat target penggalangan dana pun mengalami perubahan beberapa kali. Target penggalangan dana ini adalah 100 juta, namun beralih ke 500 juta hingga 5 miliar. Seminggu setelah penggalangan dana bertajuk tahun menangani COVID-19 dibuka, Rachel mengumpulkan dana hingga lebih dari total 7 miliar. Donasi yang berhasil dikumpulkan ini sendiri disalurkan pada berbagai hal, mulai dari penyediaan APD pada rumah sakit yang membutuhkan, persediaan masker, hand sanitizer, sarung tangan plastik, hingga donasi untuk PMI yang akan disalurkan ke jaringan PMI yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Sementara untuk sosial media Rachel, kita dapat mencari di @rachelv-nya lewat Instagram. Itulah dua contoh tokoh inspiratif yang memberikan inspirasi mengenai jiwa solidaritas pada generasi muda saat ini, lebih tepatnya di masa pandemi, yang tentunya harus kita ikuti langkahnya. Begitulah kondisi yang dialami Indonesia pada masa pandemi ini. Tentunya kita harus menguatkan tali solidaritas sama rakyat Indonesia. Seperti pepatah Jawa mengatakan, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, yang berarti pentingnya memupuk solidaritas gotong royong untuk menghadapi masalah bersama. Mengatakan Giyaran Pawarto saking WUBM TV yang wekdal punika kita Bekasi. Dumateng para pemirsa ingkang kathah mirsani ngantos paripurna, kita ngaturaken anggene panuwun semoga tansah jadi kasarasan, tansah nindakake protokol kesehatan 5M. Soho ing pungkasane atur salam Serbia. Salam Serbia.